Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah di kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca serta menerjemahkan kitab Mu'jazul Kalam ya, ala Umdatil Ahkam, dasar ringkas ya hadis-hadis hukum dari kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan penjelasan ini ditulis oleh Syekh Dr. Mansur As-Saq'ub hafizahullahu ta'ala. Kita masih di kitab Thaharah dan kita telah sampai pada halaman 21 di hadis yang ke-11 di sini ya. Di penomoran syarah ini adalah hadis ini yang ke-11. Ya, masih membahas tentang tata cara ya sifat wudu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala rahimahullah, ya beliau menukil hadis dari An Amr bin Yahya Al-Mazini, dari Amr bin Yahya Al-Mazini. Ya. Beliau bernama lengkap Amr bin Yahya bin Umarah bin Abi Hasan Al-Mazini, ya, yang wafat pada tahun 130 Hijriyah. Beliau adalah seorang tabi'in. An abihi, dari bapaknya, ya bapak beliau berarti Yahya, ya. Nama lengkapnya Yahya bin Umarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Qala, ya. Beliau berkata, yaitu bapaknya Amr yang bernama Yahya ini berkata, syahidtu Amr bin Abi Hasanin sa'ala Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata bapaknya ini, aku menyaksikan ya, Amr bin Abi Hasan. Ya, nama lengkapnya adalah Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ya. Aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan ya bertanya kepada Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini seorang sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi aku melihat ya Amr bin Abi Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid tentang ya tata cara wudunya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Nabi berwudu ya. Kemudian setelah itu fada'a bitaurin min ma. Ya. Kemudian setelah itu beliau meminta ya untuk didatangkan satu taur, yaitu satu baskom atau satu wadah kalau Nabi SAW berwudu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, kemudian beliau minta air ya, meminta satu baskom air yang berisi air. Kemudian fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Abdullah bin Zaid ini ya mencontohkan kepada mereka, yang mempraktekkan kepada mereka para sahabat ya wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga para tabi'in di sini. Fa'akfa'a ala yadayhi minat taur. Ya. Maka kemudian beliau menuangkan ya air ke kedua tangannya ya dari baskom tadi. Kemudian air kedua
dituangkan kedua tangannya, kemudian faghassala yadayhi salasan. Kemudian beliau mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Maksudnya adalah telapak tangan ya di sini ya. Dicuci sebanyak 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian ya setelah beliau cuci baru beliau memasukkan ya satu tangannya, tangan kanannya ke dalam baskom tadi atau wadah tadi. Ya, beliau celupkan ke dalam air. Famad madha wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurfatin. Kemudian beliau berkumur ya, menciduk airnya, berkumur, beristinsyak, masukkan air ke hidung dan juga mengeluarkannya sebanyak 3 kali bi thalathi ghurfatin dengan 3 cidukan. Ya. Jadi 3 kali cidukan yang pertama langsung dimasukkan ke mulut dan ke hidung, berkumur-kumur, beristinsyak, kemudian dikeluarkan. Cidukan ketiga sama, kemudian cidukan yang kedua, kemudian cidukan yang ketiga. Ya, bithalati ghurfatin. Tsumma adkhala yadahu. Kemudian setelah itu beliau mencelupkan tangannya lagi ke air tersebut. Faghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci mukanya sebanyak 3 kali. Ya, jadi kemungkinannya bisa mencuci dengan satu tangan atau bisa juga dengan dua tangan ya. Ambil dengan satu tangan kemudian dicuci mukanya dengan 2 tangan. Tsumma adkhala yadahu, kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke dalam air. Faghassala yadayhi marrataini ilal mirfaqaini. Ya. Kemudian beliau mencuci atau membasuh ya tangan beliau ya dari ujung jari sampai siku ya. Sikunya juga ikut dibasuh. Ya. Setelah wajah kemudian tangan ya. Dibasuh sebanyak 2 kali. Nah, ini sebanyak 2 kali. Nah, dalam riwayat lain marotain ya. 2 kali ya, kemudian yang kiri dua kali. Kemudian tsumma adkhala yadahu, beliau masukkan lagi tangannya ke dalam air, famasaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ya. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Beliau mengusap ya ke depan dan juga ke belakang ya 1 kali. Tsumma ghassala rijlaihi. Kemudian yang terakhir beliau mencuci atau membasuh kedua kakinya. Ya, di sini tidak disebutkan ya untuk kaki berapa kali. Nah, sedangkan di hadis sebelumnya, di hadis Utsman ya, disebutkan sebanyak berapa? 3 kali ya. Ya, hadis Humron, Maula Utsman disebutkan berapa? Tsumma ghassala kilta rijlaihi salasan. Tapi di sini tidak disebutkan ya berapa banyaknya. Wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat yang lain, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Ya, ini maksudnya adalah menjelaskan ya, kata para ulama menjelaskan maksud dari kalimat fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Maksudnya bagaimana? Teknis mengusap kepalanya dengan memulai dari depan kepala, bagian depan ya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu ya, diusap sampai qafah, sampai tengkuk. Tsumma raddahuma ya. Kemudian dibalikkan lagi ke depan hatta raja'a ilal makanil ladzi bada'a minhu, sampai ke tempat ya dimulainya tadi usapannya. Dimulai usapan itu di depan. Jadi di riwayat lain dijelaskan lebih detail ya. Cara mengusap kepalanya dari depan ya. Dari depan ke tengkuk, ke belakang, kemudian balik ke depan lagi. Nah ini 1 kali. Ini dihitung satu kali usapan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lainnya, berarti ini riwayat yang ketiga, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufr. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, kemudian kami memberikan kepada beliau air ya, air di dalam taur ya, tadi di dalam apa namanya, baskom atau wadah min sufr, yang wadah ini atau baskom ini terbuat dari sufr
Ya, apa itu sufar? Ya, sufar adalah ya, nuhas asfar, ya, tembaga yang kuning. Jadi taurnya atau baskomnya ini terbuat dari tembaga, ya, dari tembaga. At-taur, ya, di sini eh, Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menjelaskan makna dari taur adalah shibhut tosti, ya. Shibhut tosti, yaitu yang serupa dengan tos. Apa itu tos? Ya, mana adalah as-sohn. Ya, bisa diartikan baskom atau wadah yang kecil, ya. Baskom atau wadah yang kecil, ya. Jadi kita simpulkan tadi Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, beliau mempraktikkan wudhu, ya, dari sahn atau taur atau wadah atau baskom yang kecil, ya, bukan baskom yang besar, ya, tapi kecil, ya, wadahnya kecil. Baik, ini terjemahan hadisnya, ya. Kemudian kita baca penjelasan dari Asy-Syarih Dr. Mansur As-Saqub hafizahullahu taala. Ya, hadzal haditsu aslun fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah, ya, landasan, ya, yang menjelaskan sifat wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tata cara wudu beliau, kaifiyat, ya, karakteristik wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sabaqa bayanuhu fil haditsis sabiq. Ya, dan telah berlalu penjelasannya pada hadis yang sebelumnya, itu hadis Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi tentang wudhu Nabi SAW, ya, penulis di sini menyebut dua hadis. Ya. Yang pertama hadis dari Utsman yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan yang kedua ini adalah hadis dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Ya, waqad afada ghairu ma sabaq, dan ada beberapa tambahan faedah yang tidak ada dalam hadis sebelumnya, ya, yang tidak ada dalam hadisnya Utsman. Apa saja itu? Yang pertama, anna sunnata wal afdala al-jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bi ghurfatin wahidah. Ya, ini jelas, ya. Bahwasanya sunnahnya dan yang utamanya adalah menggabungkan antara, ya, berkumur-kumur, ya, istinsyaq, menghirup air ke hidung, dengan satu cidukan. Ya, dengan satu cidukan. Ya. Akhdan min qawlihi, berdasarkan, ya, perkataan beliau, salasan bisalasi ghurfatin. Ya. Jadi berkumur, kemudian menghirup air ke hidung, serta mengeluarkannya itu sebanyak 3 kali dengan 3 kali cidukan. Ya. Jadi 3 kali cidukannya. Kalau sendiri-sendiri, misal mulut dulu sendiri 3 kali, kemudian hidung sendiri 3 kali, maka jadi 6 cidukan. Ya, tapi di sini jelas disebutnya salasi ghurfatin, 3 kali cidukan. Kemudian apa kata beliau? Wa huwa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mestinya kita praktekkan, ya. Jadi dengan 1 kali cidukan saja. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala, berkata Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, wa kana ay an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasilu bainal madmadati wal istinsyaqi fa'yakhudhu nisfal ghurfati li famihi wa nisfaha li anfihi. Ya, kata beliau, Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyambung, ya, mengumpulkan, ya, membarengkan antara madmadah, berkumur-kumur, dengan istinsyak, menghirup air ke hidung. Ya, maka beliau mengambil sebagian air yang beliau ambil ini dimasukkan ke mulutnya, kemudian sebagian yang lain dimasukkan ke hidungnya. Qala, masih perkataannya Ibnu Qayyim, ya, beliau mengatakan, walam yaji al-faslu bainal madmadati wal istinsyaqi fi haditsin sahihin al-battah. Ya. Pada beliau, dan
tidak ada ya al-fasl ya pemisah ya. Tidak ada riwayatnya Nabi SAW memisahkan antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Dalam hadis yang sahih ya satu pun tidak ada ya albattah tidak ada sama sekali. Ya, jadi yang datang riwayatnya dalam hadis-hadis yang sahih adalah beliau menggabungkan ya antara madmadah dan istinsyaq dengan satu kali cidukan. Kemudian apa kata beliau? Walau annahu fasala bainahuma jaza dzalik. Namun apabila ada seorang yang berwudu ya dengan enam cidukan bukan 3 cidukan ya artinya mulut dulu 3 kali kemudian hidung 3 kali ya ini jaza dzalik ini boleh ya. Kenapa? Li'annahu ata bil madmadati wal istinsyaq. Karena orang tersebut telah mendatangkan ya kumur-kumur dan istinsyaq. Ya. Jadi boleh hukumnya. Tapi yang lebih sunnah, yang lebih sesuai tuntunan adalah dengan satu kali cidukan. Wa'lam annahu lam yudhkar fil hadithi al-mashu 'ala al-udhunaini. Dan ketahuilah para pembaca bahwasannya tidak disebutkan dalam hadis tersebut, hadis yang kita baca tadi ya tentang mengusap kedua telinga. Ya. Namun waqad warada fi ahaditsa an Ibnu Abbas wa ghairihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha udunaihi. Ya. Tapi ya terdapat dalam hadis-hadis ya di antaranya hadis dari Ibnu Abbas dan selain beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengusap kedua telinganya. Ya, mengusap kedua telinganya. Ini di hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Abu Daud dan Al-Imam An-Nasa'i. Ya. Bahwa Nabi SAW atau dari Ibnu Abbas ya bahwa Nabi SAW mengusap kepalanya dan juga kedua telinganya. Zahirihima wa batinihima, bagian luar dan dalamnya. Ya, wahuma minar ras. Dan udhunain atau dua telinga itu bagian dari kepala. Waqad dawama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala mashihima ma'ar ra'si. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa selalu mengusap kedua telinganya ya bersamaan dengan beliau mengusap kepalanya. Qala Ibnu Qayyim, Ibnu Qayyim berkata dalam Zadul Ma'ad, wa kana yamsahu udhunaihi ma'a ra'sihi. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya senantiasa mengusap kedua telinganya bersama dengan mengusap kepalanya. Wa kana yamsahu dhahirahuma wa batinahuma. Dan beliau mengusap ya bagian luar telinganya serta bagian dalam telinganya. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa kita baca dan terjemahkan pada kesempatan kali ini. Ya, jadi pada intinya hadis ini masih membahas tentang sifat dan tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada beberapa tambahan faedah dari hadis sebelumnya itu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin.